Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2021. 1. Pendahuluan. A. Pengertian akreditasi. Pengertian akreditasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 22, adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan, dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Sedangkan, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal, Pasal 1, bahwa akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Satuan pendidikan formal yang dimaksud meliputi sekolah dasar, SD, madrasah ibtidaiyah, MI, sekolah menengah pertama, SMP, madrasah sanawiyah, MTS, sekolah menengah atas, SMA, madrasah aliyah, MA, sekolah menengah kejuruan, SMK, madrasah aliyah kejuruan, MA, sekolah luar biasa, SLB, madrasah luar biasa, MLB, satuan pendidikan kerjasama, SPK, dan satuan pendidikan formal lain yang sederajat. Kelayakan satuan pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, karena Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 2 Ayat 1. Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2021. 2. Menyebutkan bahwa lingkupnya meliputi 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar kompetensi lulusan, 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5. Standar sarana dan prasarana, 6. Standar pengelolaan, 7. Standar pembiayaan, dan 8. Standar penilaian pendidikan. Kegiatan akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan, serta memberikan arahan dalam melakukan penjaminan mutu sekolah madrasah yang berkelanjutan, guna mencapai mutu yang diharapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mewajibkan akreditasi bagi seluruh sekolah madrasah sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu, akreditasi merupakan proses evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan dalam upaya menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu. Selain itu, akreditasi juga berfungsi memberdayakan sekolah madrasah, sehingga dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pedoman akreditasi ini disusun sebagai upaya untuk memastikan terselenggaranya proses akreditasi yang baik, dengan prinsip-prinsip yang objektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel, dan profesional. Secara spesifik, pedoman akreditasi sekolah madrasah ini dimaksudkan sebagai 1. Acuan BANES-M dan BANES-M Provinsi, serta asesor dalam pelaksanaan akreditasi sekolah madrasah. 2. Acuan sekolah madrasah untuk menyiapkan diri dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan akreditasi. 3. Acuan dalam mengevaluasi program-program sekolah madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan 4. Acuan dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan program untuk meningkatkan mutu akreditasi. Pedoman akreditasi sekolah madrasah 2021. 3. B. Landasan hukum akreditasi. Landasan hukum akreditasi mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Madrasah. Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2021. 4. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Madrasah Pendidikan Umum. 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus, Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Tunalaras. 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah Madrasah. 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Perpustakaan Sekolah Madrasah. 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah Madrasah. 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa, SDLB, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, SMPLB, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, SMAL. 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan. Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2021. 5. 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non-Personalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah, SDMI, Sekolah Menengah Pertama Madrasah Sanawiyah, SMP MTS, Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah, SMA, Sekolah Menengah Kejuruan, SMK, Sekolah Dasar Luar Biasa, SDLB, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, SDLB, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, SMAL. 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Kerjasama. 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah. 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Madrasah Sanawiyah. 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah. 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Madrasah Aliyah Kejuruan. 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan menengah. 25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2021. 6. 26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan menengah.
27 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. 28 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. 29 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah. 30 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan dasar dan menengah. 31 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pada pendidikan dasar dan menengah. 32 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pada pendidikan dasar dan menengah. 33 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. 34 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah. 35 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2021. 7. 36 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. 37 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. 38 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. 39 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal. 40 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Madrasah Aliyah Kejuruan. 41 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai kriteria dan perangkat akreditasi sekolah madrasah. 42 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. 43 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 P 2018 tentang pengangkatan anggota BAN-SM dan BAN-PAUD dan PNF periode tahun 2018-2022. 44 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 395 P 2020 tentang kriteria dan perangkat akreditasi Satuan Pendidikan Kerjasama. Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2021. 8. 45 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1005 P 2020 tentang kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 46 Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 03 KB 2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK 0108 Menkes 502 2020, Nomor 119453 SJ tentang perubahan atas keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 01 KB 2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK 0301 Menkes 363 2020, Nomor 440/882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi coronavirus disease 2019, COVID-19. C. Tujuan akreditasi.
Akreditasi sekolah madrasah bertujuan untuk 1. Memberikan informasi tentang kelayakan sekolah madrasah yang dilaksanakan. 2. Memberikan pengakuan peringkat kelayakan. 3. Memetakan mutu pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan. Dan 4. Memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, stakeholder, sebagai bentuk akuntabilitas publik. D. Manfaat hasil akreditasi. Hasil akreditasi sekolah madrasah bermanfaat sebagai 1. Acuan dalam upaya peningkatan mutu dan pengembangan sekolah madrasah. Pedoman akreditasi sekolah madrasah 2021. 9. 2. Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah madrasah. 3. Motivasi agar sekolah madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional. Dan 4. Informasi dan rekomendasi pemerintah, pemerintah daerah, yayasan lembaga pendidikan, maupun komite sekolah madrasah dalam rangka perbaikan mutu sekolah. Dengan demikian, bagi pemerintah dan pemerintah daerah hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Bagi kepala sekolah madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan mutu sekolah madrasah, kinerja warga sekolah madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah madrasah selama periode kepemimpinannya. Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah madrasah. Bagi guru, hasil akreditasi merupakan dorongan untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan terbaik bagi peserta didik guna mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah madrasah. Bagi peserta didik, hasil akreditasi yang unggul akan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka memperoleh pendidikan yang bermutu, dan sertifikat akreditasi merupakan bukti bahwa mereka mengikuti pendidikan di sekolah madrasah yang bermutu. Bagi masyarakat dan khususnya orang tua peserta didik, hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang diberikan oleh setiap sekolah madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat dan khususnya orang tua dapat. Pedoman akreditasi sekolah madrasah 2021. 10. Membuat keputusan dan pilihan yang tepat terkait pendidikan anaknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Fungsi akreditasi. Akreditasi sekolah madrasah memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Pengetahuan, yaitu informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar nasional pendidikan. 2. Akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban sekolah madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. 3. Pembinaan dan pengembangan, yaitu dasar bagi sekolah madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah madrasah. Pedoman akreditasi sekolah madrasah 2021. 11.